Hai Sobat Zarko, apa kabar semuanya? Kembali lagi di seri belajar geografi yuk. Perubahan iklim menjadi isu yang setiap tahun selalu menjadi pembahasan hangat. Apalagi, perubahan iklim yang terjadi semakin mengkhawatirkan. Tidak hanya berdampak pada perubahan musim, kenaikan suhu, dan masalah kualitas udara, perubahan iklim juga mengakibatkan naiknya permukaan air laut, akibat mencairnya es di kutub. Ancaman itu juga mengincar beberapa kota yang ada di Indonesia. Pertanyaannya, kota mana saja? Simak uraiannya dalam video berikut. Menilai Indonesia termasuk paling rawan menjadi korban perubahan iklim. Naiknya permukaan air laut akibat krisis iklim, turut menyebabkan beberapa negara yang memiliki ketinggian rendah menjadi terancam. Negara Tuvalu misalnya. Negara Pasifik ini bahkan berencana membuat negara di dunia virtual, karena daratannya yang mulai menghilang. Di Indonesia, ada beberapa kota yang juga terancam oleh bencana serupa. Mana saja yang masuk daftar? Berikut ini daftar kota di Indonesia yang akan tenggelam di masa mendatang. Cekidot. Yang pertama, Kota Jakarta. Sebagian wilayah Jakarta, terutama wilayah Jakarta Utara, memiliki ketinggian di bawah laut. Namun, untuk sementara waktu, kota ini masih bisa sedikit selamat karena adanya bendungan. Namun, bendungan pun tidak akan menolong apabila kenaikan muka air laut sudah mencapai 1 meter. Selain itu, pengambilan air tanah yang terlalu besar, menyebabkan tanah di Jakarta turun kurang lebih 6 inci setiap tahunnya. Pemirsa, sebagai kota metropolitan, Jakarta menyimpan potensi tenggelam. Bahkan ancaman tenggelamnya wilayah pesisir Jakarta sudah pada tahap mengkhawatirkan. Lantas, langkah apa yang perlu diambil guna menghadapi penurunan permukaan air laut? Berikut liputan tim Delik RCTI. Yang kedua, Pekalongan. Kota yang berada di pesisir utara Jawa Tengah ini berada dalam level yang berbahaya. Beberapa pakar memprediksi bahwa 90% wilayah Pekalongan akan tenggelam di tahun 2030. Selain disebabkan karena naiknya muka air laut, morfologi kota Pekalongan yang terbentuk oleh endapan aluvial muda, menaikkan risiko penurunan tanah di wilayah ini. Gelombang pasang dan banjirop yang terjadi di Pekalongan, Jawa Tengah semakin tinggi dan meluas. Kondisi tersebut membuat puluhan kelurahan di 3 kecamatan terendam. Yang ketiga, Semarang. Sudah bukan hal asing lagi, apabila tiap tahunnya, Semarang selalu mengalami banjir rob saat air laut mengalami pasang naik. Sama seperti Pekalongan, Semarang secara rutin mengalami penurunan tanah yang masif, yaitu sekitar 10 cm tiap tahunnya. Tentu, naiknya permukaan laut akan mempercepat tenggelamnya ibu kota provinsi Jawa Tengah tersebut. Kita ke informasi lainnya, saudara. Perubahan iklim yang mengakibatkan meningkatnya permukaan air laut mengancam sejumlah pesisir Indonesia, termasuk Tambak Rejo, Semarang Utara. Pantai utara Semarang lambat laun mulai tenggelam. Yang keempat, Surabaya. Sebagian besar wilayah Jawa Timur memiliki kontur ketinggian yang rendah. Tidak terkecuali kota Surabaya. Ketinggian daratan kota pahlawan ini berkisar 2–20 meter. Apabila air laut naik 4 meter, sudah pasti sebagian wilayah Surabaya akan tenggelam. Selain itu, ancaman penurunan tanah juga terjadi di Surabaya, karena sebagian besar wilayah ini terbentuk dari delta. Akses masuk Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya, Jawa Timur, Jumat siang tergenang banjir rob. Akibat tingginya banjir rob membuat lalu lintas sempat terhambat. Dan yang kelima, kota-kota di Pulau Bali. Bagian utara Pulau Bali memang memiliki kontur yang tinggi, namun tidak demikian dengan wilayah Bali di bagian selatan.
Prediksinya, di tahun 2050, Bali akan kehilangan 489 km persegi luas wilayahnya. Bahkan, tenggelamnya beberapa tempat di Bali akan memisahkan bagian selatan Pulau Bali, kemudian menciptakan pulau baru tersendiri. Itulah daftar kota di Indonesia yang akan tenggelam jika suatu saat nanti muka air laut semakin meninggi. Sebenarnya, masih ada beberapa kota lain yang belum disebutkan, seperti Serang, Subang, Karawang, Bekasi, dan Banda Aceh. Secara teori, perubahan iklim yang semakin parah ini disinyalir diakibatkan karena aktivitas manusia di bidang industri dan teknologi. Namun, kecurigaan lain yang dipercaya oleh penganut teori konspirasi, perubahan iklim diduga karena adanya teknologi yang dikembangkan Amerika Serikat di Alaska, yang bisa memanipulasi medan magnet bumi, dan salah satu akibatnya adalah kondisi iklim yang terganggu. Tentu, langkah terdekat yang bisa dilakukan adalah merelokasi pemukiman-pemukiman yang ada di wilayah berisiko tersebut. Namun, di sisi lain, juga perlu adanya langkah nyata untuk mengatasi krisis iklim, supaya bumi yang menjadi tempat tinggal kita bisa terselamatkan. Setidaknya, dampak kenaikan muka air laut tidak meluas. Sampai bertemu di konten berikutnya. Sampai jumpa.